Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang kembali di channel Paradox 94. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas season pertama anime Shumatsu no Valkyrie. Dan pada video kali ini, kita akan mereview season kedua dari anime tersebut. Season kedua ini memiliki jumlah 10 episode, di mana alur cerita dari anime Shumatsu no Valkyrie ini hanya menyelesaikan 2 pertarungan. Pertarungan Hercules melawan Jack the Ripper, dan satu lagi pertarungan Dewa Shiva melawan Raiden Tamimon. Maka dari itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas alur cerita film season kedua Shumatsu no Valkyrie. Pada akhir season pertama, sebelum dimulainya pertarungan, terlihat arena pertarungan berubah menjadi sebuah bangunan kota. Rupanya salah satu petarung perwakilan umat manusia meminta agar arena pertarungan diubah menjadi sebuah miniatur London abad ke-19. Dan permintaan itu disetujui oleh petarung dari pihak dewa. Kemudian kedua pertarungan itu pun mulai diperkenalkan, di mana petarung keempat dari pihak manusia adalah Jack the Ripper, si pembunuh sadis. Sedangkan pihak keempat dari pihak dewa adalah Hercules, sang dewa ketabahan. Di awal season kedua ini, sebelum pertarungan keempat dimulai, terlihat Brunhilde bersama Gol sedang memikirkan petarung selanjutnya. Namun saat mereka berdua memikirkan hal itu, Brunhilde dan Gol bertemu dengan Hercules. Dalam pertemuan tersebut, Hercules mengatakan bahwa dirinya akan menjadi petarung selanjutnya di pihak para dewa. Mendengar hal itu, setelah percakapan mereka berakhir, Brunhilde mulai terpikirkan sosok Jack the Ripper sebagai petarung selanjutnya di pihak manusia. Sebelum memasuki ronde keempat ini, kita akan membahas sejarah masa lalu kedua petarung ini. Di mana dari Hercules, dikisahkan pada zaman dahulu di wilayah Thebes, terlihat seorang anak bernama Castor yang membawa sapi sedang dihajar oleh kedua orang anak nakal. Tak lama kemudian muncullah seorang anak bernama Alcides tengah berusaha menolongnya. Alcides sendiri adalah Hercules saat dirinya menjadi seorang manusia. Di sana Alcides dikenal sebagai anak yang memiliki kegigihan dan semangat tinggi dibandingkan dengan siapapun. Pada malam hari ketika Alcides sedang bersama Castor, kedua anak nakal sebelumnya datang menghampiri mereka berdua. Mereka kemudian menantang Alcides untuk meminum darah Zeus di sebuah kuil, yang mana darah milik Zeus itu dikenal dengan nama Ambrosia. Konon katanya jika seseorang itu merupakan pahlawan sejati, maka dengan meminum darah milik Zeus akan mendapatkan sebuah kekuatan sangat luar biasa. Namun jika seseorang itu manusia biasa, maka ketika meminum darah itu dirinya akan mati. Sementara itu di Valhalla, para dewa sedang membahas tentang permusuhan umat manusia di wilayah Thebes. Setelah berdasarkan persetujuan, ada beberapa dewa yang akan turun tangan untuk melakukan pemusnahan itu, seperti Loki dan Shiva. Namun karena Thebes merupakan bagian wilayah dari Dewa Ares, maka Dewa Ares kemudian meminta agar dirinya yang turun tangan untuk masalah ini. Singkat cerita, Ares pun tiba di wilayah Thebes. Di sana para manusia hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan diri mereka. Namun dengan gagahnya, terlihat Alcides dari gerbang pintu masuk seolah sedang berusaha menghadang pasukan Dewa Ares. Akan tetapi Alcides harus terpental jauh setelah menerima sebuah tendangan dari Dewa Ares. Seolah tak memiliki pilihan lain di hadapan pasukan Dewa Ares, Alcides kemudian mengeluarkan darah milik Zeus dari kantongnya. Ketika Alcides meminum darah tersebut, para warga termasuk Dewa Ares menduga bahwa Alcides akan mati. Namun siapa sangka, Alcides malah berhasil lolos dari kematian, kemudian langsung menyerang pasukan dari Dewa Ares. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Dewa Ares, kini yang tersisa hanyalah Dewa Ares, dan akhirnya mereka bertarung satu sama lain. Di tengah pertarungan satu lawan satunya itu, secara tiba-tiba Zeus muncul untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Di sini Zeus yang melihat Alcides berhasil meminum darahnya, memulai menawarkan Alcides untuk menjadi seorang dewa. Ketika mendengar hal itu, Alcides bersedia menjadi seorang dewa namun dengan satu syarat, di mana para dewa agar tidak boleh mengganggu kedamaian umat manusia. Tanpa perlu basa-basi, Zeus pun menyanggupi permintaan tersebut, dan selama 4000 tahun lamanya, para dewa tak pernah lagi mengganggu kedamaian umat manusia. Setelah kisah masa lalu dari Hercules, kali ini giliran kisah masa lalu dari Jack the Ripper. Hidup di salah satu kota Inggris, tepatnya di London, Jack the Ripper merupakan anak yang terlahir dari seorang wanita pelacur bernama Mary. Mary sendiri telah mengandung 5 anak dalam hubungan gelapnya, akan tetapi kelima anak tersebut telah ia gugurkan. Saat mengandung anak ke-6 dari seorang pria bernama Jack Smith, Mary tak berniat untuk menggugurkannya dengan alasan dia ingin menikahi pria tersebut.
Sebagai sebuah pancingan agar pria itu mau menikahinya, Mary pun melahirkan anak ke-6 dan merawatnya hingga tumbuh besar. Singkat cerita, Jack the Ripper tumbuh menjadi seorang anak pada umumnya. Kala itu dia terlihat di sebuah gang sedang mencari sebuah makanan. Ketika hendak mengambil makanan, pemilik toko yang melihat itu kemudian memukulinya karena dianggap sebagai pencuri. Jack yang memiliki keanehan dalam warna matanya, rupanya memiliki kemampuan unik, yaitu mampu melihat aura warna untuk menentukan perasaan seseorang. Yang mana ketika dirinya melihat aura warna merah pada tubuh pemilik restoran, Jack langsung memelas dan meminta maaf. Hingga kemudian pemilik restoran itu mengampuninya dan memberikan sedikit makanan sisa untuk Jack. Sesampainya di rumah, Jack lalu menghampiri ibunya yang menangis setelah dimarahi oleh salah seorang pria. Namun ketika sang ibu melihat lengan Jack terluka, hasil uang yang didapat oleh ibunya diberikan pada Jack untuk mengobati lengannya. Di sini Jack terlihat sangat senang ketika melihat warna aura dari sang ibu yang berwarna kuning keemasan. Pada malam harinya ketika Jack membaca buku, dirinya dihampiri oleh salah satu teman ibunya bernama Anne. Seolah sedang mengejek, Anne berkata bahwa Jack adalah anak kurang beruntung karena terlahir di tempat seperti ini. Namun seolah tak menghiraukan hal tersebut, Jack mengatakan jika dirinya justru adalah anak yang paling bahagia. Keesokan harinya Jack yang melihat sang ibu sedang menangis. Di sini Anne pun memberitahu Jack jika saat ini Mary sedang bersedih karena pria yang disukainya telah lama menikah dengan wanita lain. Di saat Jack berusaha menenangkan sang ibu, dirinya malah kena imbas sebuah amarah, bahkan dikatai bahwa sang ibu sebenarnya tidak pernah ingin melahirkannya. Tak hanya sampai di situ, sang ibu juga berkata bahwa Jack dilahirkan hanya karena demi seorang pria yang dia cintai. Mendengar luapan emosi dari sang ibu membuat Jack sadar bahwa selama ini aura yang dipancarkan sang ibu bukanlah untuk dirinya. Dan Jack sendiri sadar akan dirinya yang merupakan sebuah alat untuk sang ibu agar dinikahi oleh pria itu. Saat ini warna aura sang ibu terlihat berubah menjadi warna merah. Jack yang melihat hal itu pun berusaha menenangkan sang ibu dengan mencekik lehernya. Saat itu Jack melihat sebuah aura warna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aura tersebut memiliki warna ungu yang mana artinya orang tersebut sedang dalam perasaan ketakutan. Seolah merasa senang karena baru pertama kali melihat warna itu, Jack pun tak segan langsung membunuh sang ibu dengan sebuah pisau. Lalu setelah membunuh sang ibu, Jack pun pergi ke tempat seorang pria yang dimaksud oleh ibunya. Dan tanpa basa-basi langsung membunuh pria tersebut. Dan singkat cerita, seiring mengalami sebuah kemajuan pesat di kota London, nama Jack the Ripper pun kini perlahan menghilang hingga tak terdengar lagi. Kembali ke arena pertarungan. Ketika pertarungan akan segera dimulai, Hercules merasa sangat kesal ketika mendengar tentang musuhnya. Yang dimana musuhnya kali ini, Jack the Ripper adalah manusia yang seharusnya tak layak mewakili umat manusia. Oleh karena itu, Hercules menjadi sangat kecewa dan marah pada Brunhilde. Pertarungan ini seolah mencerminkan sebuah perbedaan moral dan nilai antara keduanya. Dengan Hercules mewakili kebaikan dan keberanian manusia, sementara Jack the Ripper melambangkan kejahatan dan kegelapan. Setelah keduanya selesai beradu argumen, sembari meminta izin, Jack the Ripper langsung mengeluarkan dua buah pedang yang cukup besar. Rupanya hal itu bukanlah sebuah pedang, melainkan sebuah volunder berupa gunting besar miliknya. Ketika hendak mulai beraksi, Hercules dibuat kebingungan setelah Jack the Ripper langsung melarikan diri di hadapannya. Melihat hal tersebut membuat Hercules merasa dipermainkan dan langsung berlari mengejar Jack the Ripper. Di hadapan Hercules terlihat Jack the Ripper dengan santainya menuangkan air teh ke dalam gelasnya. Seolah kesal melihat tingkah laku Jack the Ripper, Hercules yang berusaha menghampirinya terkena sebuah jebakan tali milik Jack the Ripper. Di mana jebakan tersebut merupakan sebuah pisau dalam jumlah banyak yang berjatuhan dari atas dengan tujuan menyerang Hercules. Akan tetapi seluruh pisau itu pun hancur dengan mudah saat mengenai tubuh Hercules. Dalam penuh rasa amarah, Hercules berkata kepada Jack the Ripper bahwa senjata biasa umat manusia tidak akan mampu melukai tubuh para dewa. Kemudian saking kesalnya melihat sikap santai Jack the Ripper, Hercules lalu melayangkan sebuah pukulan dengan gada miliknya. Sesaat sebelum serangan itu dilayangkan, Jack the Ripper kemudian mengeluarkan sebuah pelontar yang dia gunakan untuk kabur. Namun dengan mudah Hercules mampu mengejar Jack sambil melancarkan serangan sehingga hal ini membuat volunder milik Jack the Ripper pun hancur seketika. Ketika Jack the Ripper terpojok, Hercules berusaha untuk segera mengakhiri pertarungan lewat serangan pamungkasnya. Akan tetapi dalam kondisi dirinya yang terpojok, Jack the Ripper berusaha melawan balik dengan pelempar pisau-pisau miliknya.
Karena tahu senjata itu tidak bisa menembus tubuhnya, Hercules pun terus berlari dengan mengabaikan serangan tersebut. Namun secara mengejutkan, serangan Jack the Ripper kali ini berhasil menembus bagian tubuh Hercules. Setelah melihat Hercules terluka cukup parah, Jack the Ripper mulai mengungkapkan kebohongan dari volunteer miliknya itu. Yang mana volunteer milik Jack the Ripper bukanlah sebuah gunting raksasa, melainkan sebuah tas kecil yang berada di pinggangnya. Tak hanya itu, Jack the Ripper juga mengakui bahwa tas kecil tersebut bisa mengeluarkan senjata apapun. Namun sayangnya, senjata yang dihasilkan dari tas tersebut tidak dapat lebih besar dari ukuran tas tersebut. Ketika serangan-serangan miliknya berhasil, Jack the Ripper lalu kembali menciptakan sebuah pisau untuk melayangkan serangannya. Akan tetapi, Hercules yang merasa kesal karena dikelabui oleh Jack the Ripper, dirinya berhasil dengan mudah menghentikan serangan-serangan tersebut. Setelah berhasil menangkis serangan dari Jack the Ripper, Hercules mencoba melayangkan sebuah pukulan ke arah Jack the Ripper, namun dengan cepat Jack the Ripper mengeluarkan sebuah payung kecil untuk menghentikan serangan milik Hercules. Melihat serangannya berhasil dihentikan oleh trik-trik kotor, Hercules kemudian terlihat sangat serius dan akan mengeluarkan salah satu tekniknya. Teknik tersebut bernama Hercules Exodus, yang dimana teknik itu membuat tato milik Hercules melebar ke setiap tubuh. Namun teknik itu dikombinasikan dengan teknik First Labor Nemean Lion sehingga membuat gada milik Hercules mengeluarkan gelombang serangan yang sangat kuat. Serangan dari teknik tersebut berhasil membuat Jack the Ripper terlontar cukup jauh hingga terluka parah. Walau terluka cukup parah akibat serangan Hercules, Jack the Ripper kembali bangkit sambil memperbaiki bahunya yang dislokasi. Kemudian Jack the Ripper mengeluarkan pisau besar yang dia ciptakan sambil berkata untuk melanjutkan pertarungan ronde kedua. Di sisi lain pertarungan, melihat tato itu mulai menyebar ke tubuh Hercules membuat Loki kemudian bertanya kepada Dewa Ares, lalu dengan tenang Dewa Ares pun menjawab bahwa itu merupakan kekuatan Hercules setelah menguasai 12 ilmu ilahi. Hanya saja kekuatan luar biasa itu memiliki efek samping, di mana setiap kali tatonya menyebar 1 mm maka akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan rasa sakit yang didapatkan dari efek tersebut mampu membuat pingsan seorang dewa biasa. Selain itu, Ares berkata juga bahwa apabila tato itu sudah menyebar ke seluruh tubuh Hercules, maka Hercules akan mati. Namun meski begitu, Ares meyakini bahwa kekuatan sejati Hercules berasal dari kegigihannya yang tidak dapat dipatahkan oleh para dewa. Pertarungan pun kembali berlanjut. Seolah merasa di atas angin, Jack the Ripper secara terus-menerus melancarkan serangan dengan melemparkan pisau-pisaunya, di mana serangan itu berkali-kali dilakukan Jack the Ripper agar bisa mengalahkan Hercules. Namun saja dengan kecepatannya, Hercules berhasil menghalau semua serangan-serangan tersebut. Melihat Jack the Ripper melemparkan lagi pisaunya, Hercules dengan sebuah teknik Six Labor Steam Valiant Bird-nya menghemposkan pisau-pisau tersebut, yang mana akibat dari hal itu membuat kacamata sebelah kanan milik Jack menjadi hancur. Akan tetapi hal tersebut justru membuat Jack the Ripper berterima kasih kepada Hercules karena telah mengembalikan dirinya seperti dulu lagi. Di sini Jack the Ripper akhirnya melihat warna aura tubuh milik Hercules yang warna kuning keemasan. Jack the Ripper dengan berani kemudian menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup dirinya akan membunuh seorang dewa. Akhirnya mereka berdua saling beradu serangan satu sama lain. Lalu di tengah pertempuran mereka yang begitu sengit, jam Big Ben pun tiba-tiba berbunyi dan tanpa pikir panjang Jack the Ripper langsung melemparkan pelontar ke atas jam tersebut. Namun sialnya pelontar miliknya meleset hingga membuat Jack the Ripper hampir terjatuh. Seolah ingin memanfaatkan hal tersebut, Hercules selalu menghancurkan menara Big Ben menggunakan gada miliknya. Tak hanya itu, Hercules juga tengah bersiap dengan sebuah tekniknya, Herculean Exodus Seven Labor Shretan Bull. Saat masih bergantung dalam bangunan itu, Jack the Ripper kemudian mencabut jam lalu melemparkannya ke arah Hercules. Namun siapa sangka karena merasa senjata tersebut tidak akan mempan padanya, Hercules yang mengabaikan serangan itu harus kehilangan lengan sebelah kirinya. Di sisi lain para penonton, Loki akhirnya menyadari bahwa volunteer milik Jack the Ripper bukanlah sebuah kantong melainkan sarung tangannya. Dan rupanya gunting dan tas yang Jack the Ripper tunjukkan tak lain hanyalah sebuah kebohongan. Yang artinya jika volunteer milik Jack the Ripper adalah sebuah sarung tangan, maka setiap benda itu akan menjadi sebuah senjata. Mendengar hal tersebut kini membuat Ares terlihat panik. Hingga akhirnya dia dihajar oleh Zeus karena merasa bahwa Hercules akan kalah. Sementara itu pihak lain, Brunhilde berkata pada Gol jika Jack the Ripper bertransformasi dengan Valkyrie bernama Hulk.
Awalnya saat bertemu dengan Hulk, Brunhilde mendapat penolakan karena Hulk enggan bertransformasi dengan Jack the Ripper. Akan tetapi Jack kemudian muncul di kamar Hulk dan memaksa Hulk untuk bertransformasi dengannya. Akhirnya dengan sebuah paksaan Hulk bertransformasi menjadi sebuah sarung tangan. Kembali ke sebuah pertarungan, setelah Jack the Ripper melihat aura milik Hercules, kini Jack the Ripper mulai menaruh rasa hormat pada Hercules atas kegigihannya. Ditambah lagi warna aura yang terpancar dari tubuh Hercules terlihat sama dengan aura warna tubuh milik ibunya. Untuk mengakhiri semua ini, Hercules mengeluarkan kartu asnya yang dimana dia kemudian menggunakan sebuah teknik 12 Labor, Cerberus Hound of Hades. Di sini Hercules menyerang Jack the Ripper secara membabi buta sehingga memaksa Jack the Ripper harus menghindari serangan itu terus-menerus. Tapi sayangnya di saat berusaha menghindari serangan itu, Jack the Ripper harus terkena sebuah pukulan keras dari Hercules. Bahkan di saat dirinya mencoba untuk melarikan diri, Jack the Ripper terkena hantaman gada milik Hercules. Sehingga hal itu menyebabkan perut Jack the Ripper tertusuk tombak pagar rumah. Meski terluka cukup parah, Jack the Ripper masih mampu untuk bangkit dan berusaha melawan balik dari serangan-serangan Hercules. Sampai pada momen yang tepat, Jack the Ripper mengeluarkan sebuah tongkat pagar lalu berusaha menusuk Hercules. Akan tetapi serangan miliknya meleset dan Jack the Ripper pun harus terhempas akibat terkena sebuah pukulan. Namun siapa sangka, lagi dan lagi Jack the Ripper masih mampu untuk tetap bangkit. Lalu tanpa banyak basa-basi, Jack the Ripper menghampiri Hercules kemudian melayangkan serangan tombak ke arah Hercules. Hal tersebut tentu saja dengan mudah dapat dihindari oleh Hercules, bahkan Jack harus kembali terkena pukulan dari Hercules. Pada saat Hercules mengakhiri pertarungan ini, secara cepat Jack the Ripper menghabisi Hercules dengan kedua sarung tangan. Yang mana sebelumnya Jack the Ripper sengaja melumuri sarung tangan dengan darahnya, dan hal itu dia peruntukkan untuk membunuh Hercules. Pertarungan keempat pun berakhir, lalu Heimdall pun mengumumkan bahwa pemenang pertarungan kali ini ialah Jack the Ripper. Meski berhasil membuat kedudukan menjadi imbang dengan para dewa, kemenangan Jack the Ripper seolah tak dihargai para umat manusia dan berakhir dengan ironis. Setelah selesainya pertarungan, terlihat Gold sedih dan kecewa pada Brunhilde atas kematian dari Hercules. Kemudian Brunhilde pergi ke sebuah ruangan di mana Brunhilde rupanya tak kuasa menahan air mata atas kematian Hercules. Di sisi lain, Loki menyadari bahwa semua kejadian yang terjadi pada Jack the Ripper merupakan bagian dari rencana Jack the Ripper itu sendiri. Lalu Zeus yang murka karena kedudukan bisa diimbangi oleh para manusia langsung menghancurkan tempat di mana mereka menyaksikan pertandingan. Setelah pertarungan selesai, terlihat kedua orang samurai sedang menyaksikan pertarungan sebelumnya, yaitu Okita Shoji dan Kundo. Shoji berkata pada Kundo jika dirinya sudah tidak sabar untuk mendapatkan giliran dalam pertarungan Ragnarok itu. Sementara itu di tempat lain, Loki yang terlihat sedang terdiam dihampiri oleh Dewa Buddha lalu mengajak Loki untuk bertarung. Tak lama setelah terjadi perseteruan, muncullah 7 dewa keberuntungan di mana salah satu dari pria itu mendatangi Buddha karena tak terima dengan sikap Buddha. Pria itu pun mencoba menyerang Buddha. Melihat hal itu, Loki bergabung dalam kelompok dewa keberuntungan sebagai bentuk perlawanan terhadap Buddha. Lalu secara tiba-tiba, petarung ketiga dari Ragnarok, Sasaki Kojiro datang dan mencoba untuk membela Buddha. Bahkan tak hanya Kojiro, Okita Shoji bersama dengan Kundo juga datang untuk membantu Buddha. Di tengah perseteruan mereka semakin memanas, tiba-tiba saja Zeus bersama Odin muncul. Di sini Zeus pun berusaha menghentikan pertarungan itu dan membuat mereka semua untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sebelum pertarungan kelima, Brunhilde bersama Gol pergi ke tempat di mana di situ terdapat banyak sekali sebuah pintu. Setelah sampai di ruangan utama, terlihat sosok tubuh yang sangat besar, bahkan saking besarnya ukuran orang normal saja terlihat lebih kecil. Brunhilde berkata pada Gol bahwa orang tersebut adalah Temimon Raiden, seorang pesumo terkenal pada masanya. Kemudian Brunhilde membangunkan Raiden dari tidurnya dan meminta untuk segera bersiap dalam pertarungan Ragnarok. Setelah memberitahu bahwa kali ini giliran Raiden untuk bertarung, Brunhilde lalu memanggil seorang Valkyrie yang perkasa bernama Trude. Trude memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Raiden, lalu Trude sendiri akan menjadi sebuah volunteer untuk Raiden. Singkat cerita, pertarungan kelima pun akan segera dimulai, di mana sebuah arena terlihat berubah menjadi seperti arena sumo. Para petarung kelima pun mulai dipanggil oleh Heimdall.
di mana di pihak manusia ada Raiden Temimon, sementara di pihak dewa adalah dewa dari India, yaitu Dewa Shiva. Ketika pertarungan kelima akan dimulai, Temimon Raiden melakukan ritual melemparkan garam layaknya para pesumo sebelum bergulat. Dan seperti biasa, sebelum memasuki pertarungan, kita akan membahas sejarah masa lalu dari kedua petarung ini. Dimulai dari Temimon Raiden yang terlahir pada Januari 1767 dalam keluarga yang sangat sederhana. Namun saat masih berusia 3 tahun, Raiden masih belum bisa berjalan seperti anak-anak pada umumnya. Di sini ibunya pun selalu berdoa agar Raiden menjadi anak yang sehat dan juga kuat. Lalu pada suatu hari ketika Raiden belajar untuk berjalan, secara tiba-tiba seluruh otot Raiden memberontak hingga membuat tulang rusuknya patah. Meski begitu, seolah tak ingin menyerah, Raiden terus berusaha untuk melewati masa-masa sulit itu hingga akhirnya otot-otot pada tubuh Raiden mulai beradaptasi. Serta perlahan-lahan Raiden pun kini mampu untuk berjalan. Kini Raiden pun tumbuh seperti anak-anak lain pada umumnya, serta dirinya juga tertarik dalam dunia pergulatan. Di sini terlihat Raiden bersama anak-anak lain tengah berlatih sebuah gulat bersama, namun pada saat giliran Raiden tiba, dengan mudahnya Raiden mengalahkan orang terkuat di sana. Sehingga Raiden pun dicap sebagai seorang monster oleh teman-temannya. Keesokan harinya, karena teman-temannya tak mau lagi bermain dengan dia, Raiden pun terlihat merenung dan mengeluh kepada sang ibu. Namun dengan tenang sang ibu menjawab bahwa Raiden bisa memiliki tubuh yang kuat itu karena salah satu karunia dari para dewa. Tak hanya itu, ibunya juga menambahkan kalau kekuatan milik Raiden harus digunakan untuk menolong orang lemah. Kini Raiden pun telah tumbuh menjadi dewasa, dan seluruh kekuatan miliknya saat ini digunakan untuk membantu warga desa yang kesusahan. Tetapi pada suatu hari di desanya terkena sebuah bencana, di mana bencana itu dikenal dengan bencana Tanmei. Akibat dari bencana tersebut, seluruh warga di desa Raiden mengalami sebuah kelaparan hebat hingga membuat beberapa warga harus meninggal. Melihat hal tersebut, membuat Raiden memutuskan untuk merantau agar warga desa yang kelaparan bisa diselamatkan. Setelah melewati beberapa perjalanan, Raiden pun tiba di desa Edo dan di sana dia pergi ke sebuah tempat para pegulat berlatih. Saat memasuki tempat itu, dia melihat sosok pesumo bernama Urakaze sedang memakan begitu banyak nasi kepal. Raiden pun mulai berpikir, andai saja dirinya bisa mengirim nasi-nasi itu ke desanya, pasti akan sedikit mengurangi kelaparan di sana. Saat tiba gilirannya untuk bergulap, Raiden menyatakan bahwa dirinya tak ingin membuang tenaga demi melawan para pesumo biasa di sana. Alhasil mendengar ocehan dari Raiden, Urakaze pun turun tangan untuk mengalahkan Raiden. Dan benar saja, Raiden berhasil dikalahkan oleh Urakaze dengan sangat mudah. Namun seolah tak ingin menyerah, Raiden terus berusaha berlatih agar dirinya menjadi pesumo terkuat. Hingga pada akhirnya debut Raiden sebagai pesumo pun dimulai. Dan dia berhasil mengalahkan musuhnya lewat 1 kali serangan. Melihat hal tersebut membuat Urakaze terkejut dan mulai berpikir jika dirinya telah melahirkan seekor binatang buas. Lalu ketika beberapa kali memenangkan pertandingan, kini Raiden mulai dikenal, bahkan desanya sendiri merasakan dampak yang baik dari hal tersebut. Akan tetapi masa kejayaannya tidaklah berlangsung lama ketika dia harus berhadapan dengan orang lemah dalam suatu pertandingan. Hal itu membuat Raiden trauma akan masa lalunya dan akhirnya Raiden pun menyerah dari pertandingan itu. Setelah pertandingan itu berakhir, ketika Raiden dimarahi oleh Urakaze, dia mulai mengakui sebuah kebenaran yang ada pada dirinya. Raiden berkata bahwa sejak kecil dirinya selalu diajarkan untuk membantu orang lemah dan jangan pernah melawan orang yang lebih lemah. Mendengar kenyataan tersebut, Urakaze lantas mencoba membuatnya bangkit kembali dengan melarang Raiden untuk memakai teknik pamungkas. Yang mana teknik tersebut memiliki 4 macam, yaitu sorogan terbuka, tamparan terbuka, kuncian ganda, dan bantingan depan. Dan selama berkarir di dunia pergulatan, meskipun ia tak menggunakan teknik itu, Raiden tetap saja bisa memenangkan pertandingan itu. Dan selama 21 tahun itu, Raiden telah bertanding sebanyak 285 kali pertandingan. Dan dari semua itu, dia berhasil memenangkan 254 pertandingan, 10 kali kalah, 14 kali tidak terputus, 2 kali seri, dan 5 kali tanpa bertanding. Dari semua pertandingan itu membuat tingkatan kemenangan Raiden memiliki persentase 96% kemenangan. Maka semua orang pun mulai menjulukinya dengan nama Rikishi yang tak tertandingi. Namun siapa sangka sampai Raiden pensiun, dirinya tak pernah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kemudian kali ini di sisi pihak para dewa,
Kita akan membahas masa lalu dari Dewa Shiva, di mana diceritakan pada masa lalunya terdapat dua dewa dari India, yaitu Dewa Prahara yang bernama Rudra dan Dewa Penghancur adalah Shiva. Kala itu Rudra terlihat melatih dirinya agar menjadi semakin kuat, sementara Shiva terlihat sedang bermalas-malasan. Melihat Rudra yang selalu berlatih membuat Shiva mengajak Rudra untuk menari agar rasa lelah tersebut hilang. Lalu pada saat mereka berdua sedang menari bersama, tiba-tiba datang dewa lain menghampiri mereka dan berkata bahwa ada dewa lain yang sedang mengacau. Seolah tak tinggal diam, mereka pun pergi ke tempat kejadian dan dengan mudahnya menghabisi dewa-dewa pengacau. Setelah mengalahkan para dewa pengacau, mereka terlihat sedang berbicara mengenai tujuan mereka selanjutnya. Shiva awalnya berencana menjadi seorang Nataraja atau penguasa tarian, sementara Rudra memiliki keinginan untuk berada di puncak India dan menjadi yang terkuat di antara yang lain. Saat itu Rudra mencoba merayu Shiva agar mau membantunya. Semua itu bertujuan agar mereka berdua bisa mencapai impian tersebut dengan mudah. Shiva pun menyetujui keinginan Rudra, kemudian perjalanan mereka untuk mencapai India akan dimulai. Singkat cerita, satu persatu dewa dari India berhasil mereka kalahkan. Bahkan mereka mulai memiliki banyak pengikut. Setelah mereka berada di puncak dan berhasil mengalahkan 1115 dewa, secara tiba-tiba Rudra mengajak Shiva untuk bertarung. Hal ini dikarenakan menurut anggapan dari Rudra hanya diperbolehkan ada satu dewa yang berdiri di puncak India. Mendengar ucapan dari Rudra, Shiva pun menuruti kemauan itu dan mereka mulai bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit, sampai pada akhirnya mereka berdua terlihat mulai kehabisan tenaga. Di sini Shiva meminta Rudra untuk menghentikan pertarungan, karena jika hal itu terjadi, Shiva khawatir kalau Rudra akan kalah dan kehilangan impiannya. Awalnya Shiva berencana untuk menyerah, namun sesaat sebelum mengakui itu Rudra terlebih dahulu berkata bahwa dirinya menyerah. Alhasil dengan menyerahnya Rudra membuat Shiva harus menanggung seluruh beban dan bertanggung jawab atas 1116 para dewa di India. Setelah membahas kisah masa lalu dari para petarung kelima ini, maka kali ini kita akan membahas pertarungan dari mereka, di mana setelah memasang sebuah kuda-kuda, Raiden langsung melayangkan sebuah tendangan kuat ke wajah Shiva. Tendangan kuat dari Raiden membuat Shiva begitu senang seolah dirinya telah menemukan lawan yang seimbang. Tak lama kemudian, Shiva yang masih belum siap kembali diserang oleh Raiden dengan melayangkan sebuah pukulan kuat. Namun di saat Shiva menahan pukulan pertama, tak lama kemudian Raiden kembali melayangkan pukulan sehingga berhasil mengenai wajahnya. Ketika melihat Raiden bernafsu ingin mengalahkan dirinya, Shiva berusaha menyerang balik dan berhasil melayangkan sebuah pukulan telak ke arah Raiden. Akan tetapi setelah terkena serangan dari Shiva, Raiden terlihat masih sanggup untuk bangkit. Lalu dengan bantuan dari Truth, Raiden mulai mengerahkan seluruh kekuatannya serta tanpa basa-basi langsung kembali menyerang Shiva. Mendapati serangan beruntun dari Raiden membuat Shiva kewalahan untuk menahan serangan-serangan tersebut. Kemudian Raiden mencoba menghantam kepala Shiva dengan menggunakan kepala miliknya. Tapi siapa sangka, dalam adu kepala tersebut, Shiva lah yang terlebih dahulu menghantamkan kepalanya ke arah Raiden. Dan saat ini Shiva berhasil mengembalikan keadaan sebuah pertarungan. Dan saat Shiva mulai menyerang Raiden secara bertubi-tubi, dirinya tidak sadar bahwa salah satu lengannya telah dikunci oleh Raiden. Yang mana tanpa melewatkan momen tersebut, Raiden berhasil menghancurkan salah satu lengan Shiva. Mendengar suara dukungan dari penonton membuat semangat jiwa milik Shiva kini mulai bergejolak dan semakin membara. Namun ketika Shiva mencoba kembali menyerang Raiden, serangan tersebut dapat dihindari dengan mudah oleh Raiden. Dan kali ini pertarungan pun berlangsung sangat sengit di mana mereka berdua saling beradu pukulan satu sama lain. Bahkan tak hanya itu, mereka berkali-kali membenturkan kepala mereka agar mereka bisa saling mengalahkan. Di sisi lain di area penonton, beberapa dewa yang pernah dikalahkan oleh Shiva termasuk Rudra datang untuk menonton pertarungan Shiva. Kemunculan para dewa India itu lantas dibarengi oleh Shiva yang mulai melakukan gerakan tarian yang mana Zeus menganggap bahwa tarian itu merupakan salah satu tarian perang. Lewat gerakan tarian itu, Shiva melayangkan serangan secara bertubi-tubi sehingga hal itu membuat Raiden sangat kewalahan. Seolah tak ingin kalah darinya, Raiden kemudian membesarkan otot-otot lengannya dengan tujuan untuk menahan serangan-serangan brutal dari Shiva. Setelah serangan brutal itu berakhir, Raiden yang berhasil menghentikan serangan tersebut mulai memasang sebuah kuda-kuda.
Dan untuk pertama kalinya lagi, Raiden menggunakan sebuah teknik terlarang miliknya, yaitu sorongan terbuka. Dan tanpa perlu berbasa-basi, Raiden langsung menyerang Shiva dengan teknik terlarangnya ini, sedangkan Shiva hanya mampu menahan serangan tersebut. Namun karena serangan dahsyat itu membuat ketiga lengan Shiva terputus. Setelah berhasil melayangkan serangan dahsyat, efek samping dari kekuatan besar itu kini mulai membebani tubuh Raiden. Raiden pun harus mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, di mana otot-otot miliknya mulai memberontak kepada tubuh Raiden. Bahkan Truth saja hampir tidak mampu untuk menahan otot-otot tersebut. Awalnya Truth enggan memenuhi permintaan Raiden untuk menahan otot-otot milik Raiden yang kini mulai memberontak. Akan tetapi dengan bujukan manis dari Raiden, Truth akhirnya menyetujui permintaan Raiden itu. Sementara Shiva yang melihat Rudra bersama dewa lain memberinya semangat, membuat Shiva semakin bersemangat. Di sana Shiva memompa jantung miliknya agar berdetak lebih cepat sehingga membuat tubuhnya berubah menjadi warna merah. Dan menurut sebuah legenda, jika Shiva melakukan hal itu, maka dia telah menggunakan teknik Tandava Karma yang artinya menghancurkan dunia. Kemudian Shiva membakar tubuhnya sendiri dan dengan abunya Shiva akan membangun kembali dunia. Akhirnya pertarungan ini pun mencapai akhir, di mana mereka berdua saat ini saling menyerang satu sama lain. Namun kali ini mereka bertarung sambil merasakan rasa sakit akibat efek samping dari kekuatan mereka sendiri. Yang mana efek samping dari Shiva ini jika digunakan terlalu lama maka tubuh Shiva akan hancur. Seolah tak peduli apa yang terjadi pada tubuh mereka, Shiva dan Raiden kembali saling melancarkan sebuah serangan. Bisa dibilang pertarungan kali ini merupakan pertarungan paling seru dan menegangkan di antara pertarungan lainnya. Dan untuk segera mengakhiri pertarungan ini, mereka berdua berniat melancarkan teknik terbaik dari serangan masing-masing. Namun hasil akhirnya kini telah terlihat, di mana lengan dari Raiden hancur setelah terkena serangan dari Shiva. Akan tetapi Raiden bukannya merasa takut, dirinya justru berterima kasih kepada Shiva karena membuat dirinya bisa bertarung sekuat tenaga. Bahkan tak hanya itu, Raiden juga berterima kasih kepada Truth karena telah membantunya pada pertarungan kali ini. Alhasil setelah Raiden pasrah atas kekalahannya, lewat tendangan terakhir Shiva kemudian mengakhiri hidup Raiden, dan pertandingan kelima ini pun dimenangkan oleh Shiva, dewa dari India, perwakilan dari pihak para dewa. Ketika pertandingan berakhir, dari kursi penonton para pegulat memberikan penghormatan terakhir untuk kematian Raiden. Sementara Shiva yang bertemu Zeus berkata bahwa umat manusia itu sungguh mengagumkan. Sementara itu, melihat Gol bersedih atas kematian Truth, Brunhilde mencoba menenangkan perasaan Gol. Namun karena merasa sangat bersalah, Brunhilde memukul keras pintu hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Setelah pertarungan berakhir, tepatnya di tempat lain, terlihat Zeus menemui Buddha yang sedang bersantai di bawah pohon. Zeus kemudian meminta pada Buddha agar ia mau bertarung di pertandingan selanjutnya. Di sini Buddha terlihat mendekatkan wajahnya pada Zeus lalu membisikkan sesuatu perkataan pada Zeus. Di sisi lain, Gol yang sedang mencari perban untuk mengobati Brunhilde secara tak sengaja menguping pembicaraan dari 7 dewa keberuntungan, di mana salah satu dewa itu berkata mengenai seseorang yang bernama Zero. Akan tetapi Gol ketahuan menguping oleh Vaisrava pada saat mendengarkan pembicaraan mereka. Ketika Gol dimarahi akibat ulahnya menguping, tiba-tiba muncul Jack the Ripper sambil membawa The Darjeeling favoritnya. Dan saat Jack the Ripper mengajak mereka minum teh bersama, cerita season kedua dari anime Shumatsu no Valkyrie pun berakhir.